Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SMP Midagoku Desa. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua baik ya, masih utuh puasanya sampai hari ke-14 puasa kita hari ini. Semoga kita bisa menuntaskan nanti 1 bulan puasa di bulan Ramadan. Anak-anak yang guru banggakan, hari ini kita akan mengambil pembahasan tentang nuzulul Quran ya, karena sebentar lagi kita ketahui pada tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai hari turunnya Al-Quran. Oleh karena itu kita mengambil tema, mari kita membaca. Anak-anak, nuzulul Quran adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, yang memang malaikat yang bertugas untuk menurunkan wahyu. Nah, nuzulul Quran itu secara harfiah, secara bahasa memiliki arti turunnya Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran sendiri menurut bahasa itu adalah yang dibaca atau bacaan. Dalam hal ini juga Profesor Quraisy Shihab punya pendapat bahwa Al-Quran secara harfiah, secara bahasa itu memiliki arti bacaan yang sempurna. Memang tidak ada kitab-kitab lain atau buku-buku bacaan yang lain itu yang ketika dibaca itu sesempurna Al-Quran, bahkan bernilai ibadah, baik yang membaca itu mengerti, memahami maksudnya maupun tidak. Itu keistimewaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran secara istilah syara memiliki arti. Ada ulama yang memberikan beberapa pendapatnya, tetapi pada dasarnya itu adalah sama, yaitu bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat manusia agar dijadikan pedoman, agar dijadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia ini, agar tidak salah arah ataupun tidak salah jalan. Nah, dari sini kalian sudah bisa memahami apa itu Al-Quran, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah yang turunnya selalu kita peringati, karena ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Berikutnya, sebenarnya kapan Al-Quran itu diturunkan pertama kali, atau kapan wahyu yang pertama itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentu saja seperti kita ketahui, kita dapat menyimpulkan gitu ya, bahwa Al-Quran itu diturunkan saat Nabi diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun dan masuk ke usia 41 tahun beliau. Ya toh? Jadi kalian semua udah tahu kan, udah mengerti bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu ketika beliau berusia 40 tahun dan ditandai dengan ayat pertama atau wahyu pertama yang diberikan kepada beliau, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, itu menandai kerasulan Rasulullah, dan itu ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Al-Quran juga diinformasikan di dalam Al-Quran, disampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kalian tentu saja sudah hafal ya surat yang menjelaskan tentang ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Informasi berikutnya adalah bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran juga, surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falayasumhu. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk tersebut, juga pembeda dari yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, dan Al-Quran diturunkan pada saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Kemudian dari mana asalnya kok sekarang kita memperingati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan? Padahal ketika Al-Quran diturunkan pertama kali tentu belum ada perintah untuk puasa Ramadan. Nah, hal ini disampaikan di dalam surat Al-Anfal ayat 41. Nah, di sana Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Nah, bahwa apa yang saya turunkan kepada hambaku, kepada Nabi Muhammad SAW pada yaumul furqan, pada di hari Furqan, yaitu yaumal taqal jam'an, di hari di mana bertemunya dua pasukan besar, yaitu pada waktu perang Badar. Diisyaratkan oleh Allah seperti itu. Dan perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Nah, ini seperti itu ya anak-anak. Jadi akhirnya para ulama menyimpulkan, mengambil kesimpulan bahwa secara tanggal, nah itu Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Berikutnya, apa hubungan Al-Quran dan literasi yang hari ini sedang sangat dikedepankan ya, kompetensi literasi dari kita semua. Kita ketahui bersama bahwa ayat yang pertama kali itu turunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Bagaimana? Kalian masih ingat bunyi ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad? Iya, betul sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bacalah wahai Muhammad, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di sini perintah membaca itu disampaikan di dalam ayat pertama surat Al-Alaq. Kemudian apa yang harus dibaca? Apa yang harus dibaca? Allah kok memerintahkan dengan jelas, Iqra, bacalah gitu. Secara umum kita pahami berikutnya bahwa yang harus dibaca adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, baik yang berupa huruf-huruf seperti Al-Quran ya, yang sudah dituliskan dalam bentuk huruf-huruf, maupun tanda-tanda kebesaran Allah yang lain, yaitu alam semesta ini. Nah, itu adalah bacaan yang harus kita baca, memenuhi perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita harus rajin, harus selalu melihat ke kanan dan ke kiri, membaca
apa saja yang bisa kita baca dari tanda-tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada kita. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak melek literasi? Kalau kita tidak mau membaca, tidak mau membaca firman-firman Allah di dalam Al-Quran, tidak mau membaca hadis-hadis Rasulullah, tidak mau membaca alam ini yang jelas-jelas. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang meminta kita, ayat-ayat kauniyah yang meminta kita untuk membaca, mempelajari, memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam dunia di mana kita sekarang sedang berada. Ketika kita tidak melek literasi, tidak mau membaca, maka otomatis kita tidak akan mampu membaca perintah dan pesan-pesan Allah, baik yang tertulis di dalam Al-Quran maupun yang berupa alam semesta ini. Maka dari itu, kemampuan membaca, kemampuan literasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus kita kuasai, tidak boleh tidak. Karena apa? Karena manfaat dari literasi itu akan sangat besar. Seperti diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kalau kita tidak mampu membaca, tentu saja kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Alam ini juga petunjuk akan kebesaran Allah. Ketika kita tidak bisa membaca alam sekitar, tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, maka kita akan kehilangan petunjuk itu dan hidup kita akan menjadi tidak terarah. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita berlatih untuk membaca. Nah, ini Bu Lavi berikan tuntunan ya, arahan bagaimana kita mengasah kemampuan literasi kita di sini. Yang pertama, bacalah satu peristiwa sosial yang terjadi di sekitarmu. Ya, peristiwa yang terjadi di sekitar kalian, mungkin di dalam keluargamu, atau mungkin di keluarga yang lain, atau mungkin di sekolah, atau di mana saja peristiwa yang terjadi. Kemudian jelaskan hikmah atau pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari peristiwa yang kalian ceritakan itu. Nah, itu ya. Itu dari peristiwa sosial. Kemudian yang kedua, bacalah peristiwa alam yang terjadi di sekitarmu. Peristiwa alam ya. Ini boleh seperti terjadinya COVID, ya kan? Apa yang bisa kita pelajari dari pandemi ini? Atau terjadinya kemarin apa? Ada Merapi, apa yang barusan meletus ya, mengeluarkan lahar. Nah, itu dari sana mungkin kamu bisa baca apa hikmah yang bisa kita ambil, atau kejadian-kejadian alam yang lain. Misalnya hutan di Blitar Selatan yang gundul, yang ditebangi untuk keperluan sesaat. Mau lebaran, selak butuh uang, ya udah motong pohon, motong itu ya kayu jati. Nah, nanti buat beli baju lebaran. Tidak memikirkan bagaimana kalau hutan itu menjadi gundul, atau apakah ini miliknya siapa. Seperti itu tidak diperhatikan. Mungkin kalian bisa hal-hal seperti itu, silahkan dibaca dan kemudian jelaskan hikmah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga bisa membawa kita ke arah hidup yang lebih baik, lebih mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Allah.
Seperti biasanya juga, nanti hasil dari kalian membaca silahkan ditulis di buku masing-masing dengan diberikan penjelasan secukupnya. Kita asah literasi kita baik di dalam membaca maupun menulis. Kita ungkapkan apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Tentu saja untuk diri kita, juga kepada orang lain yang membaca tulisan-tulisan kita. Oke, mungkin itu pertemuan kita kali ini, tidak perlu panjang ya, tetapi tindak lanjutnya itu yang mesti panjang gitu untuk mengasah kompetensi kita, mengasah hidup kita agar lebih cemerlang ya, seperti batu permata ketika kita asah dengan benar ya, di apa anak-anak, seperti dipoles begitu ya, diasah, ditempa, dilatih, maka dia akan menjadi lebih cemerlang gitu, lebih bersinar lagi. Seperti kalian ini di bulan Ramadan, insya Allah nanti akan tambah cemerlang, tambah cantik, tambah ganteng, tambah sholih, tambah sholihah, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan Bapak Ibu guru, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Oke, sampai jumpa nanti. Walafu minkum, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.